Kabur saat ditangkap Komandan Batalion KKB tewas. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa Selatan. Aplikator resmi berlakukan tarif ojol 8% pada 1 Juli. ...307 siswa jadi angkatan pertama SMA unggul Garuda. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi menarik dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut material bangunan. Korban tewas dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Alami kecelakaan maut, seorang pengendara motor di Garut, Jawa Barat tewas di tempat. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Pembangunan Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul pada Senin 22 Juni 2026 siang. Petugas kepolisian dan warga berupaya menangani situasi serta melakukan evakuasi korban. Berdasarkan keterangan petugas, insiden ini terjadi saat pengemudi motor melaju kencang dari arah Simpang 5. Namun saat sampai di tikungan, pemotor gagal menyalip truk muatan material bangunan dan berujung terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Korban meninggal dengan kondisi kepala terlindas roda truk. Laporan bahwa di Desa Pembangunan terjadi kecelakaan dan posisi korban berada di bawah truk dalam kondisi terjepit. Karena itu saya memaafkan bersama unit Sabara untuk TKP, alhamdulillah korban sudah dievakuasi. Sementara ini tidak lanjut ke bis Lampung Makalatan seperti Garut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sementara pengemudi truk beserta kendaraannya diamankan unit laka Satlantas Polres Garut guna menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten setelah kedapatan menyimpan narkoba di rumahnya. Petugas menyita hampir 1 kg sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir ekstasi sebagai barang bukti. Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba di salah satu rumah tersangka berinisial ML. Petugas menemukan kantong plastik hitam berisi paket sabu dengan berat bruto 848,54 gram, tembakau sintesis, serta ratusan butir ekstasi. Tersangka ML yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini nekat menjadi bandar karena dikendalikan suaminya yang saat ini masih mendekam di dalam lapas. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, sepanjang Mei hingga Juni 2026, Polres Cilegon berhasil membongkar 19 kasus dengan total 21 tersangka. Namun barang bukti yang disita dari tersangka ML merupakan yang terbesar. Ya, dalam satu plastik pada plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik yang bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya itu berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu brutonya 800 sekian gram. Netonya 400 sekian. ML ini ibu rumah tangga berarti? Ibu rumah tangga di mana? Ya. Suaminya sekarang di dalam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cilegon.
Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Penyidik Unit Laka Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Penyidik memeriksa supir bus, seorang penumpang, dan melayangkan panggilan kepada pihak PLN untuk dimintai keterangan terkait kabel menjuntai yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu supir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Sementara itu, pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Jadi kabel itu kabel yang menjuntai di tiang listrik. Untuk sementara langkah-langkahnya seperti apa? Jadi adanya di kabel di tiang listrik, penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Selatan sudah bersurat untuk mengundang pihak PLN, kan begitu. Artinya untuk dimintai keterangan dan ya? Betul, untuk dimintai keterangan terkait bagaimana ada kabel di situ. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan siswi SMU 6 Jakarta terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat itu korban yang hendak berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek online. Motor yang memboncengnya justru tersangkut kabel yang menjuntai di ruas Pakum Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat terjatuh, korban akhirnya terlindas bus sekolah yang melaju di sampingnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukibo berhasil mengakhiri pelarian salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk Kodam 16 Yahukibo berinisial AP tewas dalam tindakan tegas dan terukur di distrik DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan. Penindakan terhadap tersangka AP dilakukan petugas di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 setelah buron sejak April 2026. AP diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan 3 warga sipil pada akhir April lalu. Sebelum melakukan penindakan, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah rumah yang diduga menjadi markas KKB di Kota Dekai. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 1 butir amunisi, senjata tajam, busur panah, serta seorang pria berinisial HS untuk dimintai keterangan. Pengasahan informasi kemudian membawa petugas ke keberadaan AP yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat akan ditangkap, target mencoba kabur ke dalam hutan dan mengabaikan tembakan peringatan petugas. Akibatnya petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan target meninggal dunia. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Polisi Faizal Ramdhani mengatakan, operasi ini merupakan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Seng Sulo Baliem Indon, atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI. Berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon kilometer 7, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo,
termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri. Kedua korban dalam kondisi selamat, serta kasus penembakan pada tanggal 30 April 2026 terhadap Suhardin yang mengenai sepeda motor korban. Dan korban berhasil selamat dan terjadi di kawasan Ruko Blok A, DKI, Yaukimo. Apa komitmen operasi Damai Kartens 2026 pasca penerbitan tersebut? Jadi operasi Damai Karten 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur serta profesional sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, penyidik akan terus mengembangkan terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh untuk mengungkap keterlibatan para anggota kelompok kriminal bersenjata serta memetakan seluruh jaringan kelompok kriminal bersenjata yang masih aktif di wilayah Papua. Aparat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan manakala ada setiap kejadian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang belum tervalidasi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memetakan jaringan KKB yang masih aktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan suami istri di Tulang Bawang, Lampung ditemukan ataupun ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Dalam penggerbekannya di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas istrinya. Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung di lapak ayam geprek di Kecamatan Menggala berhasil membongkar dugaan praktik peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Petugas menangkap 2 tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Diduga keduanya sudah lama menjalankan bisnis haram yang diedarkan di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi dari wilayah Mesuji. Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Kini kedua tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat, seorang pria mencuri kotak amal masjid di Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas masjid. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Masjid Al-Ridwan Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam CCTV membobol kotak amal. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan ini untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin waktu saya buka mau sholat kajian maghrib 5:30, saya lihat ini kotak amalnya udah dibobol. Nah, masuknya ya saya kurang tahu dari mana. Pertamanya ini kan mau sholat asar tuh jamaah udah pada bubar, terus dia masuk menumpang sholat.
silakan Bang sholat. Terus saya tunggu di luar. Kurang tahu gimana kejadiannya, keluar mungkin deh buka pintu ini dulu kali ini sebelumnya nih setelah sholat. Pas buka pintu ini dulu, slotnya dibuka, nah baru dia keluar bilang sama saya, udah selesai sholat Mas saya. Oh iya, terima kasih. Awal-awal ada kecurigaan nggak Pak kalau misalkan dia itu? Nggak ada saya. Awal tahunya gimana Pak? Awal tahu gimana? Tahunya itu dia melakukan pencurian. Setelah saya lihat kejadian ini, mungkin orang itu kali gitu. Saya sih nggak nuduh waktu dia masuk, saya nggak sangka dia mau nyuri gitu, nggak tahu. Tapi kondisi kotak amalnya gimana Pak? Kosong? Di sini benar. Ludes? Kan waktu itu hari Jumat, setelah Jumatan kan ini isinya Udah dari semua. Jadi tinggal uang logam-logam aja di dalam. Nah setelah itu langsung dicek CCTV Pak? Iya, cek CCTV. Cek CCTV yang kejadiannya begitu yang ada di video itu. Pak itu kan ada banyak kotak amalan di luar Pak, tapi yang di luar itu aman? Aman, sama sekali nggak dibongkar bener. Pak itu kejadian sering atau baru kalinya Pak? Baru ini, tapi ya jaraknya berapa tahun gitu. Sempat pernah juga? Ada juga. Ya lama sih kejadian, nggak setiap bulan lah istilahnya, nggak jadi langganan gitu. Pak tapi kasusnya udah dilaporin? Kalau menurut pengurus saya sih, pengurus mungkin udah kali. Saya udah ngasih tahu sih waktu itu. Karena ada polisi datang kemarin juga. Nah untuk ciri-cirinya Pak, maksudnya warga sini sekitar atau emang warga luar Pak? Saya kira sih warga luar, karena di warga sini pasti ketahuan lah. Dari muka-mukanya juga sering lihat. Ini saya baru lihat ini muka-mukanya juga. Nah Pak, harapannya ke depan apa nih Pak untuk kasusnya? Mudah-mudahan buat kejadian ini ya semua masyarakat ya sadar lah, namanya masjid, kotak amal juga bukan buat pribadi, pasti buat jamaah itu kan perluannya gitu aja. Mudah-mudahan sadar, janganlah bongkar-bongkar kotak masjid dimanapun juga gitu. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bentrok antara dua kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari salah satu kelompok geng motor tewas aniaya beramai-ramai. Bentrok antar kedua kelompok geng motor ini terjadi di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam bentrokan, seluruh anggota geng dari dua kelompok mengendarai sepeda motor dan membawa berbagai jenis senjata tajam. Salah seorang remaja dari satu kelompok geng motor yang tertinggal rekannya tewas di dalam parit karena dianiaya kelompok lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Andrian Riki Lubis Selasa 23 Juni 2026 sore mengatakan bentrokan itu terjadi berdasarkan kesepakatan kedua kelompok saat menentukan lokasi. 6 pelaku pengeroyokan dan merupakan anak di bawah umur berhasil ditangkap hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Petugas menyita berbagai jenis senjata tajam dan ponsel. Kita telah berhasil mengamankan 6 orang pelaku, di mana pelakunya ini rata-rata anak, pelakunya merupakan anak. Ada juga 2 orang yang sudah dewasa. Yang mana geng motor SL, SKM dan keluarga ini menyerang korban. Yang korban pada saat itu ikut lari. Nah, karena dikejar-kejar sama 3 geng motor, jadi ini 3 geng motor lawan 1. Ya, SL, SKM, keluarga lawan NKB, Nekat Kaniman. Karena kalah kekuatan, si NKB ini lari. Nah, di situ korban itu ketinggalan dari kelompoknya, dia ditabrak, ketinggalan, akhirnya dianiaya lah di situ korban. Saat ini petugas kepolisian masih memburu tersangka lain yang terlibat dalam pengeroyokan korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang perempuan bernama Sia Goyal nekat mendorong tunangannya ke jurang dekat Benteng Lohagat, India hingga tewas. Pelaku diketahui bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh korban dan menyamarkan kejadian sebagai peristiwa kecelakaan. Seorang pria tewas mengenaskan di jurang dekat Benteng Lohagat, India
Korban bernama Ketan Agrawal, 26 tahun, warga Gahunje, distrik Pune dilaporkan terjatuh saat sedang mendaki bersama tunangannya. Belakangan diketahui Agrawal merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan sang tunangan, Sia Goyal, bersama selingkuhannya bernama Chetan Babulal Chaudhary. Dalam pengakuannya kepada petugas kepolisian setempat, Sia Goyal hendak melakukan foto prewedding bersama korban ke Bali. Keduanya harus mengubah rencana ketika korban menyadari paspornya hilang saat tiba di Bandara Mumbai. Belakangan diketahui pelaku menyembunyikan paspor korban agar pembunuhan berjalan sesuai rencana. Ayah korban menyebut tidak ada kesedihan yang terlihat dari wajah pelaku saat jenazah diantar ke keluarga. Diketahui korban merupakan direktur sebuah perusahaan real estate dan juga pendaki yang andal. Sementara di media sosial beredar video saat korban Agrawal memberikan sejumlah kejutan spesial untuk sang tunangan saat ulang tahun sebelum hari kematiannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua pengendara motor yang terjatuh ke Waduk Kalimati, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian sejak Minggu malam. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Usai menerima laporan adanya dua pengendara yang terjatuh ke Waduk Kalimati di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo pada Minggu malam, tim SAR gabungan langsung terjun melakukan pencarian dan berhasil menemukan dua korban dalam waktu berbeda. Korban pertama ditemukan pada Senin dini hari. Setelah proses identifikasi oleh tim Inafis Polresta Sidoarjo, korban diketahui bernama Brian Yoga, 31 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Pencarian kemudian dilanjutkan terhadap satu korban lainnya. Sebelum penyisiran, petugas terlebih dahulu mengevakuasi sepeda motor yang turut tenggelam ke dalam waduk. Sekitar beberapa menit kemudian, korban kedua berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Matori, 38 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, kecelakaan terjadi setelah motor yang ditumpangi kedua korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali hingga masuk ke dalam waduk. Operasi pencarian melibatkan tim SAR Surabaya, BPBD Sidoarjo, kepolisian, relawan, dan warga setempat. Setelah kedua korban ditemukan, operasi SAR resmi ditutup dan korban diserahkan kepada pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump protes tingginya harga BBM di Amerika Serikat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan aksi militer lebih lanjut terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Langkah ini menunjukkan adanya dukungan lintas partai untuk membatasi kewenangan Presiden dalam melancarkan aksi militer. Senat Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat menyetujui resolusi War Powers dengan hasil pemungutan suara 50 berbanding 48. 4 senator Republikan memilih bergabung dengan Demokrat untuk mendukung resolusi tersebut, menandai munculnya dukungan lintas partai dalam upaya membatasi kewenangan Presiden terkait operasi militer. Melalui resolusi ini, Presiden Donald Trump diwajibkan mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer baru terhadap Iran, kecuali jika terdapat ancaman mendesak terhadap Amerika Serikat atau sekutunya. Para pendukung resolusi menegaskan bahwa Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan menyatakan perang kepada Kongres, sehingga keputusan untuk melakukan aksi militer jangka panjang harus melibatkan lembaga legislatif. Sebelumnya resolusi serupa telah disetujui oleh DPR Amerika Serikat, namun pemerintahan Trump menilai langkah tersebut tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Perdebatan mengenai batas kekuasaan presiden dan peran Kongres dalam pengambilan keputusan militer pun
diperkirakan akan terus berlanjut di Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Okinawa, Jepang untuk memprotes keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 81 tahun berakhirnya pertempuran Okinawa. Para demonstran membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan anti perang serta tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat dipindahkan dari Okinawa. Aksi berlangsung di tengah pengamanan ketat polisi dan dihadiri ribuan peserta yang juga mengikuti upacara peringatan korban pertempuran Okinawa. Demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat dalam seragam pada acara peringatan tersebut tidak sesuai dengan semangat perdamaian yang menjadi tujuan utama peringatan korban perang. 米軍がこの戦争で犠牲になった人たちを弔う慰霊の日に軍服を着て慰霊祭に来るのはふさわしくないと思ってですね、今日は平和を願う日、戦争をなくす日なのに来るにしても軍服を取って私服で慰霊に来るんだったら分かるんですけど、軍隊として慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うので。Para aktivis juga mengkritik pemerintah Jepang yang dianggap terus mempertahankan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Okinawa dengan alasan keamanan regional. Hingga saat ini, Okinawa menampung sekitar 70% lahan yang digunakan khusus oleh pasukan Amerika Serikat di Jepang. Aksi ini menegaskan kembali tuntutan sebagai warga Okinawa agar pulau mereka tidak lagi menjadi tumpuan kekuatan militer dan dapat berfokus pada perdamaian serta kehidupan masyarakat sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik perusahaan-perusahaan minyak besar yang dinilai tidak menurunkan harga bahan bakar meski harga minyak mentah dunia terus merosot. Trump menyebut konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh kondisi tersebut. Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyorot tingginya harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Amerika Serikat. Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menyesuaikan harga jual BBM meskipun biaya pembelian minyak mentah mereka telah turun secara signifikan. Menurut Trump, penurunan harga minyak saat ini berlangsung sangat tajam, namun manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat konsumen. Ia bahkan menuduh terjadi praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat harus membayar harga BBM lebih mahal dari yang seharusnya. Trump menegaskan telah memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak agar harga bensin di seluruh negeri dapat turun jauh lebih cepat seiring dengan merosotnya harga minyak mentah global. Pernyataan Trump menambah sorotan terhadap kebijakan harga energi di tengah fluktuasi pasar minyak dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya membangun rantai pasok persenjataan yang mandiri bagi Israel. Menurutnya, keamanan jangka panjang negara itu harus ditopang oleh produksi dalam negeri, penguasaan teknologi, serta pengembangan generasi baru komandan militer. Dalam pidatonya di Kibbutz Migdal Oz, Gaz Etzion, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang juga selama ini diterima Israel dari Amerika Serikat. Namun dia menekankan bahwa Israel harus memiliki kemandirian yang lebih besar, terutama dalam bidang industri pertahanan. Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya putaran awal pembicaraan antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut ada perkembangan positif menuju kesepakatan dalam 60 hari ke depan. Sementara itu, Israel tetap menegaskan bahwa konfrontasi dengan Iran dan operasi terhadap Hezbollah di Lebanon merupakan isu yang harus ditangani secara terpisah. עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah hancurnya infrastruktur akibat perang di Gaza, seorang penjual buku berupaya menjaga semangat literasi tetap hidup. Dengan memanfaatkan sebuah tenda sederhana, ia menyulapnya menjadi toko buku sekaligus ruang belajar bagi masyarakat yang terdampak konflik. Dan berikut kisah selengkapnya. Mohamed Saad, seorang penjual buku yang telah menekuni profesi ini selama 35 tahun, kehilangan rumah dan koleksi bukunya saat perang melanda Gaza. Rumahnya di Beit Lahia, wilayah utara Gaza, hancur akibat serangan, memaksanya mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya menetap di Deir al-Balah. Meski demikian, Saad tidak menyerah. Ia kembali ke reruntuhan rumahnya untuk menyelamatkan buku-buku yang masih bisa digunakan. Buku-buku yang berhasil diselamatkan kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam tenda sewaan yang kini berfungsi sebagai toko buku sederhana. نزحت عدة مرات وعدة مناطق وآخر حاجة نزحت في دير البلح. فأما نزحت في دير البلح رجعت على بيت لاهيا أشوف البيت، لقيت البيت مهدوم والمكاتب رايحة كلها. فحاولت أخذ من تحت الردم وأسحب من تحت الردم. تعبت لما حصلت من تحت الردم الكتب هذه، ولحتى الآن بجيب من تحت الردم كتب، وجمعنا الكتب هذه وتأجرت الخيمة هذه عشان أعملها مكتبة. والحمد لله سويت مكتبة هنا في الخيمة، وهيني قاعد بكون فيها شوي شوي، بجيب من تحت الردم وبحط في الخيمة هذه. Saat mengaku tidak mampu menyewa toko dengan harga yang terjangkau, sehingga tenda menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan usahanya. Baginya, menjual buku bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan dan budaya membaca agar tidak hilang di tengah konflik. أنا بقول لأي إنسان بحب الكتب وبحب حياة الكتب وبهتم في الكتب يجيني يقف معايا يدعمني للكتب، نوقف مع الشباب مع النساء اللي تقرأ تفهم الكتب. الكتاب حياة إنسان، فلازم نحافظ على هذا الكتاب. فأنا بدي ناس تشاركني تقف معايا لأجل نحافظ على الكتاب هذا، مش نرميه في الشارع، مش نهتل في اللي فيه. Upaya Muhammad Saad menjadi simbol bahwa di tengah kehancuran akibat perang, harapan dan pengetahuan masih dapat tumbuh melalui lembar-lembar buku yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan rencana evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Operasi besar-besaran ini akan dikoordinasikan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO di tengah berlanjutnya dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan operasi evakuasi akan dilaksanakan dalam koordinasi dengan Iran, Oman, negara-negara pesisir di kawasan Teluk, serta Amerika Serikat dan industri pelayaran internasional. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya penting untuk mengurangi dampak kemanusiaan akibat ketegangan dan konflik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Dujarric menyatakan IMO telah mendapatkan jaminan keamanan yang diperlukan dan memverifikasi kondisi pelayaran demi menjamin kelancaran proses evakuasi. Saat ditanya mengapa evakuasi dilakukan meskipun Selat Hormuz masih terbuka untuk pelayaran, Dujarric menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kapal-kapal dapat meninggalkan kawasan tersebut dengan aman. Rencana evakuasi ini muncul setelah berbulan-bulan gangguan di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Krisis memanas setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Setelah itu, Iran memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Data IMO menunjukkan sedikitnya 14 pelaut tewas dalam 46 serangan yang telah terkonfirmasi terhadap kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara barat secara terbuka tengah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Rusia. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu ratusan lulusan terbaik Akademi Militer di Moskow. Presiden Rusia menyatakan negara-negara NATO kini tidak lagi hanya memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina, namun juga secara terbuka meningkatkan anggaran pertahanan dan mempersiapkan kemungkinan konfrontasi negara Rusia. Dalam pidatonya di hadapan para lulusan Akademi Militer, Putin menuduh para pemimpin NATO dan Uni Eropa terus menyebarkan narasi mengenai ancaman militer Rusia untuk membenarkan peningkatan belanja pertahanan dan militerisasi di negara-negara mereka. Putin menilai Barat terlebih dahulu menciptakan tekanan dan ancaman terhadap Rusia, yang menurutnya memaksa Moskow mengambil langkah-langkah pertahanan demi menjaga keamanan nasional. Presiden Rusia itu juga menegaskan bahwa Moskow tetap mendukung terciptanya sistem keamanan yang setara bagi seluruh negara melalui tatanan dunia multipolar. Meski demikian, Putin menegaskan Rusia siap merespons secara cepat setiap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Ia menambahkan program modernisasi triad nuklir Rusia terus berjalan sesuai rencana persenjataan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pertemuan ke-16 Penasihat Keamanan Nasional dan perwakilan tingkat tinggi bidang keamanan negara-negara BRICS resmi dimulai di New Delhi, India. Pertemuan ini pemirsa menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi keamanan di antara negara-negara anggota. Pemerintah India menggelar pertemuan Penasihat Keamanan Nasional BRICS pada 22 hingga 23 Juni di ibu kota New Delhi. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval menyambut para perwakilan dari Rusia, China, Brazil, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerjasama strategis BRICS dalam bidang keamanan regional maupun internasional. Para peserta diharapkan membahas berbagai isu keamanan global, termasuk stabilitas regional, terorisme, dan koordinasi strategi antar negara anggota. India sebagai tuan rumah menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting dalam diplomasi keamanan BRICS di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius memaksa warga dan wisatawan mencari berbagai cara untuk mendinginkan diri di tengah terik matahari yang menyengat. Suasana berbeda terlihat di kota Roma, Italia dan Sevilla, Spanyol saat gelombang panas besar pertama musim panas melanda kawasan Eropa Selatan. Di Roma, warga dan wisatawan memadati air mancur umum untuk mengisi botol minum, membasuh wajah hingga menyiramkan air ke tubuh mereka demi meredakan panas. Sebagian orang memanfaatkan kipas portable, sementara yang lain memilih berteduh di area teduh untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski demikian, tidak semua orang menghindari panas. Beberapa wisatawan justru tetap menikmati cuaca cerah dan berjemur di bawah terik matahari. Sementara itu di Sevilla, Spanyol, suhu mencapai sekitar 38 derajat Celcius dan diperkirakan terus meningkat mendekati 40 derajat. Warga dan turis terlihat berjalan dengan payung, mengantri di air mancur umum, serta beristirahat di bawah pohon dan area bernaung untuk mengurangi resiko dehidrasi. Minuman dingin dan es krim menjadi pilihan favorit banyak orang untuk melawan cuaca panas yang menyelimuti kota tersebut. Peringatan cuaca merah telah diterbitkan di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris, seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Badan Meteorologi Spanyol menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh massa udara sangat panas yang menyelimuti semenanjung Iberia dan sekitarnya. Para ahli memperkirakan suhu tinggi masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di wilayah Eropa Selatan dihimbau tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan kesehatan lain yang dapat muncul selama gelombang panas berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, puluhan burung kaki biru atau blue-footed bobbies ditemukan mati dan dalam kondisi lebah di sepanjang pesisir Tumbes, Peru Utara. Fenomena ini memicu kekhawatiran nelayan dan ahli yang menilai kenaikan suhu laut telah mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan burung-burung terdampar di tepi pantai dalam kondisi kelelahan dan tidak mampu kembali terbang ke laut. Meteorologi dari Layanan Meteorologi dan Hidrologi Nasional Peru atau SENAMHI, Fabrico Fabian menjelaskan bahwa burung tersebut mengalami malnutrisi berat akibat berkurangnya ikan sebagai sumber makanan utama. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan suhu perairan yang dipengaruhi fenomena El Nino pesisir. Burung kaki biru biasanya berburu ikan kecil di dekat permukaan laut. Namun ketika suhu air meningkat, ikan akan berpindah ke perairan yang lebih dalam atau menjauh dari garis pantai sehingga sulit dijangkau oleh burung laut. Nelayan setempat menyebut burung-burung kini terpaksa mendekat ke darat dan juga bertahan di atas batuan karena tidak menemukan mangsa di perairan biasa. Suhu perairan di lepas pantai Tumbes saat ini berada 1 hingga 3 derajat Celcius di atas rata-rata musiman dan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Para ilmuwan menilai perubahan pola makan dan perilaku burung laut menjadi salah satu indikator awal tekanan terhadap ekosistem laut, termasuk perubahan arus, penurunan stok ikan, dan dampak pemanasan perairan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai dahsyat menerjang sejumlah wilayah di Rusia dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman warga. Rekaman video menunjukkan pusaran angin besar mendekati kawasan hunian sebelum meninggalkan jejak kerusakan. Video rekaman amatir memperlihatkan badai kuat bergerak menuju kawasan permukiman di wilayah Ural, Rusia. Angin kencang menyapu berbagai bangunan dan infrastruktur di daerah tersebut. Terlihat juga petugas penyelamat mengevakuasi korban terluka serta bangunan yang mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon tumbang juga terlihat menutup sejumlah area. Pihak berwenang melaporkan 124 rumah hancur dan lebih dari 5.000 rumah di kota Kusva dan desa Barangchesko sempat mengalami pemadaman listrik. Selain itu, sedikitnya 16 orang mengalami luka-luka akibat terjangan badai dan sedang mengalami perawatan medis. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Warga yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara dapat mengungsi di pos penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di lereng Gunung Bromo, doa-doa mengalir bersama angin pegunungan. Setiap tahun suku Tengger menjalani Yatnya Kasada, sebuah ritual yang menyatukan rasa syukur, harapan, dan kepercayaan yang telah hidup berkelanjutan dari generasi ke generasi. Di sebuah kawasan pegunungan yang sering terselubung kabut, di sanalah Gunung Bromo berdiri. Bukan hanya sebagai gunung api yang aktif, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang hidup di dalam ingatan dan kepercayaan suku Tengger. Di setiap pertengahan tahun, ketika bulan Kasada dalam kalender suku Tengger tiba, Gunung Bromo kembali menjadi ruang perjumpaan antara manusia dan keyakinan yang telah hidup berabad-abad. Sebelum cahaya matahari menyentuh kawah, jalur terjal menuju puncak sudah dipenuhi langkah-langkah sunyi para pelaku ritual. Mereka membawa hasil bumi, buah-buahan, sayuran, hingga ungkapan syukur yang diwujudkan dalam bentuk sesajen, menyusuri kabut dan abu yang menyelimuti pegunungan. Di tepi kawah, sesajen itu kemudian dilepaskan ke rongga bumi yang menganga, seolah menitipkan harapan kepada alam yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Di bawahnya, sejumlah warga menanti dengan jaring sederhana, menangkap apa yang jatuh sebagai simbol kepercayaan akan berkah yang datang tanpa diduga. Kita nanti naik ke kawah Gunung Bromo melakukan lapuh hasil bumi kita. Di sore hari kita tutup dengan pujan Kasada. Itu sudah akhir dari kegiatan Yatnya Kasada. Sore hari rangkaian upacara itu kemudian menemukan penutupnya dalam sunyi yang hikmat. Masyarakat melantunkan doa-doa yang mengalir seolah menjembatani rasa syukur setelah seluruh rangkaian ritual selesai dilaksanakan.
Bagi masyarakat Tengger, Yanya Kasada bukan sekedar upacara, melainkan cara untuk menyapa alam, menghormati leluhur, dan menjaga hubungan yang tidak terputus antara manusia dan kehidupan itu sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah hamparan sawah yang baru selesai panen, lumpur tebal berubah menjadi arena penuh adrenalin. Di tanah datar Sumatera Barat, tradisi Pacu Jawi digelar, menyuguhkan perpaduan antara keceriaan, ketangkasan, dan warisan budaya yang telah hidup berabad-abad. Di wilayah tanah datar, hamparan sawah perlahan berubah menjadi lintasan lumpur saat 2 ekor sapi dilepaskan melaju di atas permukaan sawah yang tergenang air. Di antara kedua sapi, seorang joki berdiri seimbang di atas papan kayu sederhana, mengendalikan arah lari sapi dengan ketangkasan dan keberanian yang teruji di medan lumpur. Setiap hentakan kaki sapi membentur tanah basah, menerbangkan cipratan lumpur ke udara, membentuk pertunjukan yang tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga ketepatan dan kendali. Seorang warga setempat, Datuk Bahar, menyebutkan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan, tetapi juga upaya memperkuat ikatan sosial antar warga dan menjaga warisan budaya Minangkabau tetap hidup. Yang terkandung di dalam Ale Pacu Jawi ini adalah pertama silaturahmi, kedua membangun di nagari seperti tali irigasi, tali bandar, kemudian membudayakan adat nagari di tanah datar pada umumnya. Pacu Jawi juga menjadi bagian dari ritme kehidupan pertanian yang menandai akhir musim panen, sekaligus memulai kembali proses pengolahan lahan untuk musim berikutnya. Berbeda dari ajang balap pada umumnya, Pacu Jawi tidak mempertandingkan sapi secara langsung, melainkan menilai kemampuan lari setiap hewan secara individual, terutama kecepatan dan konsistensi gerak di atas sawah yang lumpuh. Di balik gemuruh lumpur dan tawa penonton, tradisi ini juga menyimpan nilai ekonomi yang kuat, di mana sapi-sapi berprestasi tinggi dapat menjadi aset berharga dengan nilai jual yang meningkat. Lebih dari sekedar perlombaan, Pacu Jawi menjadi cerminan kehidupan komunitas yang menghubungkan manusia, tanah, dan tradisi dalam satu lintasan yang terus berulang setiap musim panen selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait destinasi berkuda di Gurun Madinah sensasi ala zaman Nabi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Seli Siregar. Di mana pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya kebocoran kekayaan nasional yang terjadi selama puluhan tahun. Hal ini disampaikan Presiden dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Surabaya. Pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Surabaya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya kebocoran kekayaan nasional yang terjadi selama puluhan tahun. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kekayaan bangsa tetap berada di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden pun memaparkan data mengenai aliran kekayaan ke luar negeri, praktik under invoicing, serta potensi kerugian negara yang mencapai ribuan triliun rupiah. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri, saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar.
Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk menekan kebocoran ekonomi, memperkuat tata kelola, dan memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau Terminal BBM Pelumpang, Jakarta Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, kualitas, dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan mengecek langsung ketersediaan stok BBM serta kesiapan operasional terminal dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat. Pada Senin 22 Juni 2026, pemerintah menegaskan 3 hal yang menjadi prioritas, yaitu ketersediaan stok yang aman, mutu BBM yang terjamin, dan distribusi yang berjalan lancar hingga ke masyarakat. Terminal BBM Pelumpang memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat distribusi energi untuk wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pasokan energi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Melalui peninjauan ini, pemerintah memastikan kebutuhan dasar energi masyarakat tetap terpenuhi, sehingga aktivitas dan produktivitas dapat berjalan dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama Wakil Direktur Utama Gotoh, Catherine Hindra Sucahyo, dan juga CEO Grab Indonesia, Neneng Gonadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini dalam rangka membahas mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online khususnya roda 2. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama dengan Wakil Direktur Utama Gotoh, Catherine Hindra Sucahyo, dan CEO Grab Indonesia, Neneng Gonadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online khususnya roda 2. Hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Buruh atau May Day pada beberapa waktu lalu untuk kesejahteraan ojol. Rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Saya bersama dengan manajemen Gotoh dan Grab yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2 yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Dalam kesempatan yang sama, Gotoh, Gojek, dan Grab Indonesia memastikan bahwa aplikator akan mulai memberlakukan peraturan itu pada tanggal 1 Juli mendatang. Dengan begitu, kini pengemudi ojek online akan menerima pendapatan bersih minimal sebesar 92%. Kesempatannya Pak Sumi Dasko, diskusinya juga baru saja ini. Mungkin cepat saja teman-teman, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei, waktu acara May Day kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pengemudi ojol begitu ya. Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gotoh, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8%
untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Rodabayu, Simpo TV melaporkan. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR milik PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi 8%. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR milik PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi 8%. Sebelumnya suku bunga pinjaman PNM MEKAR berada pada kisaran 18 hingga 25%. Hal ini disampaikan Menteri Maman usai menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kredit program semester 1 tahun 2026 di Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Menteri Maman menjelaskan kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM MEKAR. Menurutnya selama lebih dari 1 dekade, jutaan nasabah PNM MEKAR masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi. Karena itu pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Variatif. Pak Presiden menginginkan bahwa ada keringanan beban biaya pinjaman. Alhamdulillah di dalam rapat komite pembiayaan ini diputuskan pinjaman mereka turun menjadi 8%. Jadi ini berlaku untuk kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta ibu pengusaha ultra super mikro di tanah air kita yang di bawah binaan PNM dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Dantara, tinggal nanti sedang disiapkan payung hukum. Kementerian UMKM bersama Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat secara menyeluruh bagi para pelaku usaha ultramikro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung yang viral di sosial media, akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan
bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi aparat kepolisian yang berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Habibur Rahman mendesak kepolisian untuk dapat menjerat pelaku tersebut dengan pasal undang-undang berlapis dan ancaman hukuman yang sangat berat. Polda Jawa Barat berhasil menangkap pelaku berinisial TH yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita YTR selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penangkapan tersebut diapresiasi langsung oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak aparat penegak hukum agar dapat menjerat pelaku dengan pasal yang berlapis serta ancaman hukuman berat. Dirinya menilai hal ini bukan soal keadilan bagi korban saja, melainkan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal
bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan dan agar korban mendapatkan keadilan yang paling substansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan proses penanganan medis korban penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan tim medis akan melakukan penanganan maksimal termasuk tindakan rekonstruksi wajah korban. Wanita berinisial YTR kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Perawatan tersebut dilakukan usai YTR menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sehingga menyebabkan luka serius. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku prihatin atas kasus yang menimpa YTR. Budi memastikan seluruh penanganan medis akan ditanggung langsung oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan medis itu tidak hanya sebatas pengobatan luka luar saja, melainkan mencakup tindakan bedah rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi fisik korban. Yang pertama, yang bersangkutan akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya dan teman juga lihat. Itu dilakukan di Hasan Sadikin yang bersangkutan sudah masuk bersama. Nah, dari sisi ekonomi ya biayanya kita sudah setuju itu di-cover oleh pemerintah daerah. Dia juga perlu perlindungan sosial. Itu juga kita sudah bicara nanti akan dibantu oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan. Oke, jadi semua ditanggung. Intinya ada di Hasan Sadikin dan kita take care. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di kawasan Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Arifah memastikan korban mendapatkan pemulihan fisik serta psikologis secara komprehensif. Untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami seorang perempuan berinisial YTR 29 tahun di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun oleh laki-laki berinisial TH. Menteri P3A menyampaikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari koordinasi dengan pihak rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. UPTD PPA juga mendampingi keluarga korban dalam proses pelaporan kepada Polda Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, Arifah juga menyampaikan korban akan menjalani asesmen lanjutan, konseling psikologis, serta pemeriksaan psikologis untuk mendukung pemulihan kondisi mental dan emosional pasca kekerasan yang dialaminya. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu korban memperoleh kembali rasa aman dan meningkatkan kualitas hidupnya. Saya menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami saudari YTR di Kabupaten Bandung. Kekerasan yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memastikan proses hukum berjalan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat
RSUP Dr. Hasan Sadikin, LPSK, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Korban akan menjalani asesmen lanjutan dan mendapatkan layanan konseling serta pendampingan psikologis yang dibutuhkan. Dukungan juga diberikan kepada keluarga agar dapat menjadi sistem pendukung utama dalam proses pemulihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana menu opor ayam menjadi bintang saat musim haji 2026. Selain dapur haji, sejumlah hotel di kawasan Jeddah juga menyajikan menu Nusantara. Salah satunya adalah opor kari ayam yang lezat dan menggoda selera. Aroma rempah khas Nusantara merebak di salah satu dapur hotel berbintang di kawasan Jeddah, Arab Saudi. Bukan makanan Timur Tengah, melainkan menu ikonik Indonesia, dan inilah opor kare ayam kreasi Chef Daru, warga negara Indonesia yang kini menjadi juru masak atau koki di salah satu hotel berbintang di kawasan Jeddah. Menu ini unik selain karena bercita rasa Nusantara, peraciknya juga orang Indonesia. Menyediakan makanan jemaah haji di Tanah Suci bukan perkara mudah. Pihak hotel sengaja mendatangkan langsung chef profesional dari Indonesia beserta bahan dan bumbu untuk menjaga cita rasa Nusantaranya. Selain juru masak bertugas meracik setiap takaran bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, aneka rempah, sersan, lengkuas, hingga santan kental, tetap otentik dan juga sesuai dengan lidah jemaah Indonesia. Meskipun beberapa bahan baku dibeli di Arab Saudi, racikan rahasia tetap memakai standar kuliner tradisional Indonesia. Dan hasilnya opor kare ayam sangat enak dan juga lezat, daging ayamnya empuk dan bumbunya meresap hingga ke tulang. Kebetulan di hotel kami sini adalah international food, tapi untuk Nusantaranya kita coba untuk bikin otentik. Seperti sekarang bisa dilihat, kita buat opor ayam, kita buat perkedel kentang dengan ayam suwir, kemudian kita juga buat tumisan sayur. Sambalnya juga ada sambal hijau yang saya buat. Ini memang sengaja dibuat Nusantara ini untuk apa? Untuk ini jamaah Indonesia? Betul, sebab ketika saya tahu jemaah kita sedang nginap di hotel saya mencoba membuat makanan otentik Indonesia. Oke. Jadi tergantung tamu Pak ya Pak? Ya, kita lihat dari tamu kita, kemudian juga kita lihat dari usia juga, baru kita akan menyiapkan makanan sesuai dengan dari mana mereka berasal dan tingkat usianya. Strategi ini terbukti ampuh ketika waktu makan tiba, menu opor langsung menjadi primadona dan diserbu oleh para jemaah. Bagi mereka, hadirnya kuliner kampung halaman di tengah ibadah haji dan umroh ini menjadi penambah energi dan semangat tersendiri saat ibadah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Selain menjadi kota tujuan ibadah, Madinah juga menawarkan beragam wisata menarik bagi jemaah umroh. Salah satunya adalah berkuda di tengah gurun dengan kuda Arab yang memberikan pengalaman berbeda seakan kembali ke masa Rasulullah. Hamparan gurun di kawasan Abu Dud, Madinah menjadi lokasi destinasi berkuda Madinah Horse yang kian digemari jemaah umroh dari berbagai negara. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati sensasi menunggang kuda Arab menyusuri padang pasir dengan pemandangan perbukitan gurun yang memukau. Kuda yang digunakan merupakan kuda Arab berkualitas yang terlatih dan memiliki stamina tinggi, sehingga tetap nyaman diajak berlari meski di tengah cuaca Madinah yang hangat. Sebelum berkuda, setiap pengunjung akan mendapatkan arahan dari instruktur profesional. Bahkan bagi pemula, pendamping akan memastikan peserta mampu menunggang kuda dengan aman dan penuh percaya diri. Agar lebih berkesan, pengelola juga menyediakan berbagai properti seperti pedang, busur, dan panah yang dapat digunakan untuk dokumentasi foto dan video dengan nuansa ala zaman Nabi. Madinah Horse menyediakan berbagai pilihan paket, baik untuk perorangan maupun kelompok, dengan tarif mulai 350 hingga lebih dari 1.300 rial, sesuai durasi dan fasilitas yang dipilih. Destinasi ini kini menjadi salah satu wisata favorit tidak hanya bagi warga Arab, tetapi juga jemaah umroh, artis, hingga pejabat yang berkunjung ke kota Madinah. Kita di sini adalah Madinah Horse, yaitu orang-orang yang
punya kesamaan hobi di dunia kuda. Jadi kita setiap hari ya insya Allah itu berkuda sekitar 10 km itu minimal. Karena target kita per hari itu 20 km untuk persiapan lomba endurance. Jadi alhamdulillah bagi jemaah umroh ataupun peziarah ataupun warga lokal yang ingin berkuda bersama kita di Gurun Madinah bisa kontak Madinah Horse. Alhamdulillah kuda kita banyak di Jinaji. Berkuda di Gurun Madinah menjadi alternatif wisata yang memadukan petualangan, keindahan alam, dan nilai sejarah, sehingga memberikan pengalaman tak terlupakan bagi jemaah selama berada di kota Nabi. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, kota Jeddah di Arab Saudi tidak hanya terkenal sebagai gerbang utama bagi para jemaah haji dan umroh, tetapi juga sebagai surga kuliner yang sangat beragam. Salah satunya adalah kambing bakar madu yang empuk dan menggoda selera. Selain itu ada juga kuliner khas Nusantara, bakso Mang Udin yang gurih dan lezat. Al-Balad atau Kota Tua adalah jantung sejarah Jeddah. Dinding batu koralnya kini jadi latar sempurna wisata kuliner. Aroma rempah dan daging bakar langsung menyambut siapapun yang melintas. Destinasi kuliner pertama adalah kedai tradisional yang menyajikan kambing bakar madu. Daging kambing muda pilihan diolah dengan rempah-rempah khas Timur Tengah, lalu dioleskan madu asli sebelum dibakar di atas arang yang membara. Proses pembakaran yang perlahan membuat madu meresap sempurna hingga ke serat daging yang paling dalam. Saat dihidangkan, daging kambing ini sangat empuk dan langsung terlepas dari tulangnya. Perpaduan rasa gurih, asin, dan manisnya madu seakan meleleh di dalam mulut. Iya, enak banget. Aku nggak suka sama kambing, by the way. Aku nggak suka bau khas kambing, tapi pas dicobain sih enak banget dan kenyang deh sekarang. Mantap. Gimana? Iya, empuk banget dan berasa bumbunya. Best. Wah, ini mantap ini. Saya kan asli Madura, biasanya bakar sate. Tapi yang ini nih, kambing tanpa bumbu ini, wah luar biasa ini. Jadi bagi yang ke Arab Saudi, ini perlu dicobain nih kambing bakar madu. Luar biasa, meskipun tanpa bumbu, tidak ada baunya sama sekali. Mantap. Setelah puas menikmati hidangan daging, kami melangkah kembali menyusuri gang-gang kecil di Balad. Siapa sangka, di jantung kota Arab Saudi ini terdapat sebuah warung yang sangat populer di kalangan pekerja migran dan jamaah Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan bakso Mang Udin. Warung bakso Mang Udin ini selalu ramai antrean. Semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu sapi yang bening namun kaya rasa menjadi penawar rindu bagi warga Indonesia yang sedang berada di Tanah Suci. Di sini terutama kita adalah bakso yang udah legendaris ya baksonya. Bakso, ada juga mie ayam bakso, ada juga gado-gado, dan menu-menu Indonesia yang lainnya seperti ada sate, ikan bakar, ayam bakar, dan menu komplit lah. Insya Allah komplit dengan harga standar. Kita bukan untuk menjual istilahnya ketinggian ya, tapi untuk bagaimana bisa terjangkau oleh jemaah kita. Pembayarnya bisa pakai mata uang Saudi real, pakai juga rupiah, bisa juga kiris, debit, dan lain sebagainya. Ataupun bisa juga nganjuk lah. Bisa juga nganjuk, karena apa? Tidak semua jemaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci itu karena uang, tapi karena nasib. Maka dari itu Allahyarham Mang Udin, untuk para jemaah, bahkan ada slogan bayar yang Anda ingat, yang lupa kami ikhlaskan. Karena tidak semua jemaah mempunyai uang, maaf. Itu prinsip dari keluarga kami. Apabila tidak punya uang, nggak apa-apa, itu jadi sedekah. Tekstur baksonya sangat kenyal dan terasa full daging sapi. Ditambah dengan mie, bihun, sayuran, serta siraman sambal rawit yang pedas, membuat suasana di kota Jeddah terasa seperti di kampung halaman.
Berburu kuliner di kawasan Balat Jeddah memang memberikan pengalaman yang unik. Perpaduan antara tradisi lokal Arab Saudi dan sentuhan rasa Nusantara membuat kota ini selalu rindu untuk kembali dikunjungi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, PON 22 tahun 2028 digelar di NTB dan NTT. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, informasi kami lanjutkan. Di mana Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan sebanyak 307 siswa berprestasi dari berbagai daerah resmi ditetapkan sebagai angkatan pertama SMA Unggul Garuda Baru. Program yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi wadah pencetakan generasi unggul Indonesia yang dapat berdaya saing global. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 307 siswa terpilih resmi menjadi peserta didik angkatan pertama SMA Unggul Garuda Baru tahun ajaran 2026 hingga 2027. Para siswa tersebut nantinya akan menempuh pendidikan di 4 sekolah yang sedang dibangun pemerintah, masing-masing di Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, para siswa tersebut akan diberangkatkan ke lokasi sekolah pada 16 hingga 19 Juli mendatang. Dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 20 Juli 2026. Program SMA Unggul Garuda merupakan salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyiapkan generasi unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Total ada 3.935 peserta didik dari berbagai daerah yang mendaftar dan mengikuti seleksi tahap pertama. Dari jumlah tersebut, 1.632 peserta lolos seleksi tahap pertama, 640 peserta lolos seleksi tahap kedua, kemudian 320 peserta lolos tahap ketiga, dan akhirnya 307 siswa terbaik dinyatakan lolos sebagai peserta didik Angkatan Pertama Sekolah Unggul Garuda Baru tahun ajaran 2026-2027. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mobilisasi peserta didik ke lokasi sekolah akan dilaksanakan pada 16 sampai 19 Juli 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung pada 18 sampai 19 Juli 2026 dan kegiatan belajar mengajar secara resmi dimulai pada 20 Juli tahun 2026 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Selain membangun SMA Unggul Garuda Baru, pemerintah juga telah menjalankan program SMA Unggul Garuda Transformasi yang dimulai sejak 2025 dan sudah menjadi 42 sekolah pada tahun ini. Pemerintah pun menargetkan jumlah SMA Unggul Garuda Transformasi mencapai 80 sekolah pada 2029 sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program magang nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional, yang mana program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Selain meningkatkan keterampilan dan daya saing generasi muda,
Program ini juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dengan memberikan pengalaman kerja nyata bagi peserta di dunia usaha, industri, dan instansi pemerintah. Sebelumnya pada triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,26 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah pun akan menargetkan alokasi anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah pada tahun ini untuk program magang nasional bagi 150.000 peserta. Anggaran program magang nasional tersebut digunakan untuk pembiayaan uang saku peserta selama 6 bulan, dengan besaran setara upah minimum di daerah penempatan masing-masing. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP, pelatihan, dan pendampingan oleh mentor profesional. Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 6,26 triliun rupiah yang terdiri atas 4,14 triliun rupiah untuk program magang nasional bagi 150.000 peserta dan 2,12 triliun rupiah untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK. Anggaran program magang nasional akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150.000 peserta selama 6 bulan masa magang yang besarnya setara dengan upah minimum di daerah penempatan masing-masing. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial bersama pemerintah Benar Meriah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Selain itu, Kemensos memastikan komitmennya dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Benar Meriah. Kementerian Sosial bersama pemerintah Kabupaten Benar Meriah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Pemerintah daerah didorong segera menuntaskan kesiapan lahan agar usulan pembangunan sekolah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya dan tidak tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dulu memenuhi persyaratan. Selain membahas sektor pendidikan, Kemensos juga memastikan komitmennya dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Benar Meriah. Penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP lanjutan serta berbagai program bantuan sosial lainnya terus dikawal agar dapat segera diterima warga yang masih menjalani proses pemulihan. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Benar Meriah Armia di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan perkembangan usulan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Benar Meriah. Awalnya pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di pusat kota. Namun lahan tersebut belum memenuhi ketentuan pembangunan sekolah rakyat yang membutuhkan area sekitar 6,8 hektar. Menanggapi hal itu, Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial menjelaskan bahwa usulan pembangunan sekolah rakyat dari Kabupaten Benar Meriah tetap dapat diproses. Namun perlu disesuaikan dengan ketentuan teknis, khususnya terkait luas dan kesiapan lahan. Menutup audiensi, Agus Jabo memastikan bahwa Kemensos akan terus mengawal percepatan pembangunan sekolah rakyat maupun penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, terutama di Kabupaten Benar Meriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BP BUMN dan Danantara terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat ultramikro sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama jajaran direksi PT Permodalan Nasional Madani atau PNM pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut untuk membahas perkembangan kinerja perusahaan serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan melalui PNM Mekar. Terlebih lagi pembahasan difokuskan pada penguatan kinerja perusahaan, perluasan akses pembiayaan bagi segmen ultramikro, serta tindak lanjut arahan Presiden terkait upaya penurunan suku bunga PNM Mekar hingga di bawah 9%. Hal ini dilakukan sebagai langkah BP BUMN dan Danantara untuk terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat ultramikro sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif. Tentunya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai langkah terus diupayakan agar layanan pembiayaan dapat semakin terjangkau dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan yang lebih terjangkau, memperkuat usaha masyarakat kecil, serta mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang musim libur sekolah, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa meninjau sejumlah destinasi wisata di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi wisatawan. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan Dieng, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan visitasi ke sejumlah destinasi unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan saat musim liburan. Dieng dikenal memiliki udara sejuk, pemandangan pegunungan yang indah, serta beragam objek wisata alam dan budaya yang menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menjelang libur sekolah, Wamenpar mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk mengutamakan keselamatan, kualitas layanan, dan kebersihan lingkungan wisata. Upaya tersebut dinilai penting agar wisatawan mendapatkan pengalaman pariwisata yang berkesan dan berkualitas selama berkunjung ke Dieng. Pemerintah daerah memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Dieng selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2026 dapat mencapai lebih dari 34.000 perjalanan wisata. Pemerintah berharap kesiapan seluruh pelaku pariwisata dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Dieng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT mulai dipersiapkan secara matang. Pemerintah berharap ajang olahraga nasional tersebut tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga mampu mendukung prestasi atlet-atlet Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan, pemerintah terus mematangkan persiapan pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028. Hal tersebut disampaikan Erick usai melakukan pertemuan bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak bersepakat untuk memastikan pelaksanaan PON 2028 di NTB dan NTT berjalan dengan baik, termasuk dari sisi penyelenggaraan dan administrasi. Erick juga menegaskan cabang olahraga unggulan yang masuk dalam desain besar olahraga nasional atau DBON wajib dipertandingkan dalam PON 2028. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung pemetaan prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, hingga Olimpiade secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Erick juga berharap KONI dapat menegakkan aturan terkait perpindahan atlet dan cabang olahraga yang dipertandingkan, agar pelaksanaan PON memiliki standar dan tolak ukur yang jelas. Kita bersepakat, PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI, kita ingin memastikan PON ini berjalan baik. Baik tidak hanya penyelenggaraan, tetapi juga baik secara administratif. Dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap memberikan dukungan untuk penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 yang digelar di NTB dan NTT. Dukungan tersebut diantaranya melalui kesiapan venue olahraga yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini. Dan itu kondisinya baik dan siap untuk digunakan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI siap membantu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Pramono menyampaikan DKI Jakarta siap memberikan dukungan sarana dan prasarana, termasuk kesiapan venue olahraga milik pemerintah dan swasta. Menurut Pramono,
Seluruh venue tersebut saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan PON 2028. Pramono menjelaskan, selain venue milik pemerintah, sejumlah fasilitas olahraga milik swasta di Jakarta juga disebut dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pertandingan dan latihan atlet. Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini. Dan itu kondisinya baik dan siap untuk digunakan. Sedangkan ada 220 yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di 5 kota, juga dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Berbagai hal, nanti detailnya ada. Di samping itu ada venue-venue swasta yang baru yang bisa juga untuk digunakan seperti voli, bola basket, tenis dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Jadi secara prinsip di Jakarta untuk venue-nya siap memberikan dukungan atau support system sepenuhnya penyelenggaraan PON 22 yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Jampitsus Kejaksaan Agung mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 131,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2020 hingga 2026. Capaian tersebut pemirsa dinilai merupakan hasil penanganan perkara korupsi dan upaya pemulihan aset yang sudah dilakukan secara berkelanjutan. Kejaksaan Agung mengungkapkan total penyelamatan keuangan negara melalui penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang 2020 hingga 2026 mencapai 131,5 triliun rupiah. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jampitsus menjelaskan penanganan perkara korupsi kini tidak hanya berfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap perekonomian nasional, kerusakan lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, Jampitsus juga menegaskan bahwa paradigma penegakan hukum kini telah bergeser dari sekadar memulihkan kerugian keuangan negara menjadi memperhitungkan kerugian perekonomian negara secara menyeluruh atau follow the impact. Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 131 triliun 527 miliar 786 juta 65.164,89 rupiah dengan rincian yang berdasarkan putusan ingkrah di tahun 2020 senilai 8,3 triliun, 2021 sebesar 22,6 triliun, 2022 sebesar 6,3 triliun, 2023 sebesar 24,4 triliun, 2024 sebesar 4,6 triliun, 2025 sebesar 24,5 triliun, 2026 sebesar 40,5 triliun, hingga jumlahnya 131,5 triliun. Kejaksaan Agung menyatakan pemberantasan korupsi ke depan akan memprioritaskan pada perkara yang berdampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat dan kepentingan negara. Sementara itu, adapun sejumlah perkara besar yang telah ditangani antara lain kasus Tata Niaga Timah, tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, hingga kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Kodam Jaya menggelar acara silaturahmi bersama Insan Media sebagai upaya memperkuat sinergi dan komunikasi. Dalam kesempatan tersebut media diajak untuk terus menyajikan informasi yang akurat, seimbang dan menyejukkan masyarakat. Kodam Jaya menggelar silaturahmi bersama Insan Media sebagai upaya mempererat sinergi dan komunikasi. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arhanud Nur Iskak, menyampaikan media memiliki peran penting dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Iskak menegaskan media diharapkan dapat menyampaikan informasi secara seimbang, sesuai fakta, dan tidak menyebarkan informasi hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab dapat membantu menciptakan suasana yang tenang serta mencegah kebingungan di tengah masyarakat. Media itu membantu menciptakan kondisi tenang, jadi yang bagus ya, bukan berarti kita men-setting ya, bukan ya. Kalau itu memang benar, real, ya bila. Nah tapi jangan media malah biasanya berita-berita hoax yang belum itu disebar sehingga menjadikan kebingungan, menjadikan masyarakat itu gaduh di masyarakat. Ini yang kita mengharapkan rekan-rekan media tadi kita sampaikan. Mari kita jaga kondusivitas, kita berikan pemberitaan yang seimbang, ya sesuai dengan fakta. Jangan istilahnya berita-berita hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat itu di-upload. Nah, itu harapan kita seperti itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Aliansi Masyarakat Jakarta kembali menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa petang. Aksi damai ini pemirsa untuk tetap mendukung program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Mereka menjadi semakin hidup aktivitas ekonominya dan memiliki dampak yang sangat besar. Aliansi Masyarakat Jakarta kembali menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Gedung Sayap Timur Kemensetnek pada Selasa petang. Pertemuan ini merupakan audiensi kedua antara aliansi tersebut dengan pemerintah dan dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bersama Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetnek Yuli Harsono. Menanggapi aspirasi tersebut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengapresiasi konsistensi Aliansi Masyarakat Jakarta yang kembali menyampaikan dukungan untuk kedua kalinya. Juri menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan penguatan kepada pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang merusak program baik pemerintah tanpa menghentikan program itu sendiri akibat ulah oknum. Telah berlangsung aksi damai dari masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta. Kita ingat beberapa waktu yang lalu juga hadir Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Jakarta Utara. Jadi hari ini lengkap seluruh Jakarta hadir. Mereka menyampaikan aspirasi yang pada pokoknya adalah mendukung pada pemerintah, kepada Presiden untuk menegakkan hukum bagi pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan tindakan tidak terpuji atau korupsi pada program makan bergizi gratis. Karena jangan sampai karena tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan korupsi membuat MBG itu dihapuskan. Makanya teman-teman dari Aliansi Masyarakat Jakarta ini mendukung pemerintah untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis. Karena bukan hanya anak-anak kita, ibu-ibu lansia, ibu-ibu hamil yang mendapatkan manfaat dari makan bergizi, tetapi juga masyarakat lain yang memang selama ini terlibat di dalam program MBG, misalnya UMKM, kemudian petani, pedagang-pedagang, sayur-mayur, dan lain-lain yang memang membuat MBG ini mereka menjadi semakin hidup aktivitas ekonominya dan memiliki dampak yang sangat besar, multi efeknya juga besar terhadap perbaikan ekonomi masyarakat di bawah. Juri menambahkan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan penerima secara langsung, tetapi juga sektor UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan dalam pelaksanaan program.
Juri mengucapkan terima kasih atas partisipasi sekitar 50.000 peserta aksi dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada Presiden. Audiensi ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan aksi secara damai dan tertib. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.